Oke, baiklah. Pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai proyek yang kami buat tentang double smoothing untuk mata kuliah Artificial Intelligence. Dan terutama sebelum itu, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Aprilia Vanessa Matondong, anggota kedua Elvira Wuntuan, anggota ketiga Farhan Ricardianto, dan anggota keempat adalah Timothy Sigar. Ya, baik. Perkenalkan, saya Timothy Sigar. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang double smoothing. Metode double smoothing exponential smoothing dibagi menjadi double exponential smoothing, satu parameter dari Brown dan 2 parameter dari Hall. Metode double exponential smoothing, 1 parameter dari Brown dikembangkan untuk mengatasi perbedaan yang muncul antara data aktual dan nilai peramalan apabila data tren pada pola datanya. Dan ini adalah contoh soal yang akan kita pecahkan. Temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alpha 0,3 menggunakan simple smooth dan double smooth. Lalu buatkan hasil tabel untuk kedua metode yang ada. Di sini kita bisa lihat minggu pertama sampai minggu ke-5 sudah ada datanya. Minggu pertama 13, minggu kedua 24, minggu ketiga 33, minggu keempat 21, minggu kelima 22. Dan untuk minggu ke-6 kita akan melakukan peramalan menggunakan simple smooth dan double smooth. Untuk permasalahannya, di sini tersedia beberapa data yang akan digunakan untuk menentukan nilai ramalan minggu ke-6. Untuk penyelesaian masalahnya adalah di mana untuk menentukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan menggunakan single exponential smoothing dan double exponential smoothing. Diperlukan data sebelumnya dan nilai alpha yang telah ditentukan, yaitu alpha sama dengan 0,3. Perhitungannya dilakukan dengan membuat perhitungan secara analitik dan program menggunakan bahasa Python. Perkenalkan, nama saya Elvira Wuntuan. Baik, saat ini saya akan menjelaskan penyelesaian secara analitik. Untuk langkah pertama, nilai single exponential smoothing dapat ditentukan berdasarkan persamaan 1 dengan rumus S atau single smoothing T sama dengan alpha xt ditambah 1 kurang alpha st kurang 1, di mana nilai alpha di sini adalah 0,3. Untuk perhitungannya, kita mulai dari S2 saja. Kita masukkan nilai alpha di sini. Kita masukkan nilai alpha yaitu 0,3 dikali dengan nilai xt yaitu nilai data minggu kedua yaitu 24. Kemudian ditambah dengan 1 kurang alpha atau 1 kurang 0,3 dia sama dengan 0,7. Kemudian dikali dengan nilai S T kurang 1 sama dengan nilai ST kurang 1 yaitu 13 dengan hasil 16,3. Jadi 0,3 kali 24 ditambah 0,7 dikali 13 hasilnya adalah 16,3. Untuk perhitungan S3 sampai seterusnya kita menggunakan rumus di atas. Kemudian untuk langkah yang kedua, nilai double exponential smoothing dapat ditentukan berdasarkan persamaan 2 dengan rumus S atau double smoothing T sama dengan alpha single smoothing T ditambah 1 kurang alpha S T kurang 1. Untuk nilai alpha di sini tetap sama, kita masukkan nilai alpha 0,3 dikali dengan nilai single smoothing T yaitu 16,3 atau hasil dari
ST2 atau hasil dari single smoothing 2, yaitu 16,3. Kemudian ditambah dengan 1 kurang alfa atau 1 kurang 0,3 yaitu 0,7 ditambah dengan 13. 13 adalah nilai dari ST kurang 1 yaitu 13. Kemudian kita hitung 0,3 dikali 16,3 hasilnya 4,89. Kemudian 0,3 dikali 13 hasilnya 9,3. Jadi 4,89 ditambah 9,1 hasilnya 13,99. Jadi hasil dari ST2 atau single smoothing atau double smoothing 2 adalah 13,99. Dan untuk menghitung ST3 sampai seterusnya kita menggunakan dengan seperti rumus di atas. Untuk langkah ketiga, nilai konstanta dapat ditentukan berdasarkan persamaan 3 dengan rumus AT sama dengan ST tambah ST kurang atau single smoothing kurang double smoothing T sama dengan 2 single smoothing T dikurang double smoothing T. Dengan perhitungan di sini 2 dikali dengan nilai single smoothing T atau nilai single smoothing T adalah 13 dikurang dengan nilai double smoothing T yaitu 13. Jadi 2 dikali 13 dikurang 13 yaitu sama dengan 13. Dan untuk nilai A2 kita masukkan nilai dari hasil dari ST kurang 2 pada langkah yang pertama kita masukkan hasil dari ST kurang 2 kita masukkan pada ST nilai ST di A2. Jadi nilainya adalah 16,3 dikurang dengan nilai dari ST2 pada langkah kedua atau pada double smoothing 2. Kita ambil hasilnya, kita masukkan di nilai ST2 atau double smoothing 2. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 32,6 dikurang dengan 13,99 hasilnya 18,61. Untuk menghitung nilai hasil dari dari A3 sampai seterusnya kita menggunakan rumus di atas. Kemudian kita masuk pada langkah yang keempat, di mana nilai tren dapat ditentukan berdasarkan persamaan 4, di mana rumus BT sama dengan alfa per 1 kurang alfa dikali ST atau single smoothing T dikurang dengan double smoothing T. Kemudian pada nilai B1 itu 0, kemudian kita hitung pada B2, jadi kita masukkan nilai alfanya adalah 0,3, 0,3 dibahagi dengan nilai 1 kurang 0,3 yaitu 0,7, kemudian kita masukkan nilai dari single smoothing T yaitu 16,3 dan nilai double smoothing T yaitu 13,99. Kemudian hasil dari 0,3 bahagi 0,7 adalah 0, sekian. Kemudian hasil dari 16
16,3 dikurang 13,99 adalah 2,31. Kemudian hasil dari 0, sekian dikali 2,31 adalah 0,99. Untuk menghitung hasil dari B3 sampai seterusnya, kita menggunakan rumus di atas. Untuk langkah selanjutnya, langkah kelima, nilai peramalan dapat ditentukan berdasarkan persamaan 5. Di mana rumus FT tambah M sama dengan AT tambah BTM. Di mana hasil dari S6 sama dengan A5 ditambah B5, atau hasil dari A5 dan hasil dari B5 itu kita tambahkan, di mana nilai dari A5 adalah 24,08152 ditambah 1,12698, hasilnya adalah 25,2085. Dan kalau kita sudah mendapatkan hasil semua, kita masukkan ke dalam tabel di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk pemrograman double smoothing akan dijelaskan oleh Farhan Dicatmento. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Farhan Dicatmento. Jadi di sini saya akan menjelaskan program double smoothing. Di sini kami menggunakan bahasa Python. Jadi kita mulai. Jadi yang pertama ini kita bisa lihat di sini ada data harian yang akan digunakan untuk meramalkan. Jadi kita akan meramal menggunakan data-data yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada alpha atau tingkatan smoothing. Jadi alpha ini adalah tingkat smoothing, sedangkan beta ini adalah tingkat smoothing untuk komponen trend. Jadi untuk mendapatkan hasil trennya itu 0,3 dikurang per 0,7 dikali hasil ramalan dari single smoothing dikurangi dengan hasil double smoothing. Selanjutnya jadi hasilnya itu dapat 1,12698. Selanjutnya di sini ada menghitung nilai ramalan awal dari hari pertama. Jadi untuk menghitung nilai ramalan awal di situ dimulai dari 0. Jadi hasil data yang ada. Jadi misalnya di sini data awalnya itu adalah 13, jadi dia akan menggunakan data awal itu ada 13. Selanjutnya di sini ada 2 array. Jadi array yang pertama ini untuk hasil dari ramalan dari single smoothing. Dan yang kedua ini ramalan 2 ini hasil ramalan dari double smoothing. Dan ini at values itu untuk hasil ramalan untuk mendapatkan ramalan akhir. Jadi di mana ramalan akhirnya itu beta ditambah add values. Selanjutnya di sini ada iterasi dimulai dari 1 hingga 5. Jadi indeks data 1 hingga 4. Batas loop. Jadi itu dihitungnya itu sampai 5. Selanjutnya di sini menggunakan rumus single smoothing dan double smoothing untuk menghitung nilai ramalan yang akan kita untuk mendapatkan hasil
ramalan akhir. Selanjutnya di sini AT. Jadi untuk mendapatkan hasil dari AT ini rumusnya itu AT sama dengan 2 dikali ramalan single smoothing. Jadi ramalan single smoothing itu seperti di atas di sini. Jadi rumusnya itu ramalan sama dengan alfa. Jadi alfa itu 0,3 dikali data. Data awalnya itu adalah 13. Jadi I dikurangi 1. Jadi 0,7 dikurangi 0,3 dikurangi 1. Jadi hasil darinya itu 7. Tambah di 1 dikurangi alfa. Jadi alfa itu 0,3 dikali dengan ramalan. Jadi dengan ramalan memulai dari 13, dia akan terus menerus meramal dari data awal sampai data terakhir. Selanjutnya di sini dikurangi ramalan values. Jadi ramalan values yang ini untuk double smoothing. Jadi di mana ramalan 2 itu alpha dikali ramalan values I tambah 1 kurangi alpha kali ramalan 2. Kurang lebih sama dengan untuk mencari hasil dari single smoothing. Selanjutnya di sini untuk mencetak hasil ramalan untuk 10 hari pertama. Jadi di mana hari ke-0 hari ini dia akan membaca mulai dari 0 itu 1 2 3 4 5 seterusnya. Di sini selanjutnya di sini ada ramalan, baru ini ramalan untuk single smoothing, di sini ramalan untuk double smoothing dan AT. Jadi formatnya itu I dulu, AT, ramalan dan ramalan 2. Jadi di sini ramalan akhir itu seperti yang saya jelaskan tadi, beta ditambah value. Jadi betanya itu sudah ada hasilnya, jadi 1,12698 ditambah value. Jadi value-nya itu nanti kurang lebih hasil dari running kita lihat. Dan print hasil ramalan akhir, baru print ramalan akhir. Ini untuk kata-katanya di atas untuk ramalan akhir. Jadi kita akan coba running. Nah, di sini kita bisa lihat hari pertama itu ramalan untuk single smoothing itu 13 sampai 24 ramalan kelima. Selanjutnya ini untuk double smoothing, ini untuk date. Jadi untuk mendapatkan hasil akhir ini, ramalan akhir, sini 18,82 ditambah dengan beta. Jadi betanya itu 1.12698. Jadi hasilnya itu akan mendapatkan ramalan 20 titik ini dan seterusnya. Jadi itu saja penjelasan program. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kesimpulannya, double smoothing adalah metode yang berguna untuk meramalkan data deret waktu dengan tren. Namun, pemilihan parameter yang tepat dan pemahaman yang baik tentang karakteristik data sangat penting untuk memastikan peramalan yang hasil analisis menggunakan bahasa program sesuai dengan perhitungan analitik. Selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan dari soal yang ada dengan melakukan peramalan untuk mengetahui nilai ramalan pada minggu ke-6.
Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan nilai ramalan minggu ke-6 dengan menggunakan double smoothing satu parameter dari Brown, di mana alpha sama dengan 0,3, kemudian untuk S6 sama dengan AT5 ditambah BT5, sama dengan 24,085152 ditambah 1,12698, yaitu dengan hasil 25,285. Sekian dari kami, terima kasih.